Halo semuanya, kami dari Psikologi A 2020, kelompok 1 Psikologi Komunikasi akan menjelaskan tentang hubungan dalam keluarga. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kelompok kami yang beranggotakan Patrinia Salsabila, Yusifin Abigail Enggar, Siti Arika Maulidia sebagai editor, Irena Angelia, Tiara, Maulia Saskia Devi, Bianca Anissa Lestari, Devita Nirmani, Aisyah Maharani sebagai pemateri, Mutiara Elvina Salsabila dan Firda Anissa Priyanti sebagai voiceover. Hubungan keluarga. Hubungan adalah cara dua orang atau dua kelompok merasakan satu dengan yang lainnya dan cara mereka bertingkah laku satu dengan yang lainnya. Setiap hubungan selalu ada perubahan dan perkembangan. Misalnya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan rekan kerja, hubungan pertemanan, atau hubungan dengan pasangan. Ruang lingkup hubungan. Bagaimana seseorang menggambarkan sikap hubungan yang pernah dialaminya sebelumnya? Dalam menjalin sebuah hubungan, orang seringkali berpikir seberapa banyak ia dapat terbuka dengan orang lain. Terkadang, orang sangat menjaga privasi atau kehidupan pribadinya. Namun, di lain waktu, orang suka berbagi cerita mengenai kehidupan pribadinya dengan orang lain. Topik yang membahas hal-hal apa saja yang bersifat pribadi dan apa saja yang bersifat terbuka dalam suatu hubungan merupakan topik yang menarik bagi para ahli psikologi komunikasi. Tantangan yang selalu muncul dalam kehidupan adalah bagaimana mengelola perbedaan di antara individu. Perbedaan inilah yang menyebabkan sikap terbuka dan tertutup dalam komunikasi, dan kita harus mengelola perbedaan yang muncul dalam suatu hubungan. Skema hubungan keluarga. Cara-cara anggota keluarga berpikir secara individu mengenai keluarganya dan menggunakan cara berpikir mereka sebagai dasar untuk menentukan tipe keluarga. Skema keluarga terdiri dari 3. Yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan mengenai orang lain. Dan yang ketiga, pengetahuan hubungan yang sudah dikenal. Semua pengetahuan dalam skema memberikan gambaran terhadap sebuah hubungan berdasarkan pengalaman individu, dan pengetahuan dalam sebuah skema memandu perilaku dalam mengetahui sebuah individu. Jadi, suatu skema adalah seperangkat ingatan yang terorganisir yang akan digunakan setiap saat seseorang berinteraksi dengan orang lain. Karena pengalaman setiap orang berbeda-beda, maka skema setiap orang juga berbeda. Skema hubungan keluarga. Skema hubungan keluarga mencakup 3 hal. Yang pertama, apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan secara umum. Yang kedua, apa yang diketahui mengenai hubungan keluarga sebagai suatu tipe. Yang ketiga, apa yang diketahui mengenai hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Skema seseorang dengan keluarganya dalam waktu tertentu diarahkan dari skema khusus. Skema khusus diarahkan dengan skema keluarga. Skema keluarga diarahkan dengan skema umum. Maksudnya bagaimana sih? Contoh skema keluarga. Saat masih kecil, Anda berhubungan dekat dengan salah satu sepupu Anda. Sering bermain bersama, kemana-mana bersama. Perilaku ini berdasarkan pada skema khusus, yaitu hubungan saudara sekaligus teman bermain. Anda dan sepupu Anda berpisah cukup lama, kemudian sepupu Anda kembali sebagai orang yang memiliki karakter yang berbeda. Kini, perhatian yang sudah diberikan sepupu Anda kepada Anda sudah berbeda. Cara berinteraksi sudah tidak seakrab dulu saat masih berhubungan dekat. Anggaplah sepupu Anda itu menikah dan tinggal di luar negeri. Beberapa tahun kemudian, saat bertemu kembali dengan Anda, sang sepupu semakin berbeda dan benar-benar tidak mengenal lagi. Cara berinteraksinya mungkin aturan umum etika sosial seperti bersikap ramah dan sopan. Itu merupakan contoh skema keluarga yang dimana skema khusus berkaitan dengan skema keluarga dan berkaitan dengan skema umum. Skema hubungan keluarga. Komunikasi keluarga tidak bersifat acak atau random, tetapi sangat terpola berdasarkan atas skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Skema ini terdiri dari 3. Yang pertama, seberapa inti suatu keluarga. Yang kedua, derajat individualitas dalam keluarga. Dan yang ketiga,
faktor eksternal seperti teman, jarak geografis, pekerjaan, dan hal-hal lainnya di luar keluarga. Skema keluarga juga mencakup jenis orientasi tertentu dalam berkomunikasi. Kedua orientasi ini merupakan variabel sehingga masing-masing keluarga memiliki tingkah laku atau derajat berbeda dalam hal seberapa banyak orientasi yang dimiliki. Terdapat dua jenis orientasi yang penting, yaitu kemudian ada orientasi penting. Nah, orientasi penting dibagi menjadi dua jenis, yaitu orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. Nah, kalau misalkan yang orientasi percakapan itu ada skema percakapan tinggi dan juga skema percakapan rendah. Kalau misalkan yang skema percakapan tinggi itu biasanya anggota keluarga senang untuk menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol. Sedangkan kalau yang skema percakapan rendah itu biasanya anggota keluarga tidak banyak menghabiskan waktu bersama untuk mengobrol. Nah, kalau misalkan yang orientasi kepatuhan itu juga ada dua, skema kepatuhan tinggi dan juga skema kepatuhan rendah. Kalau misalkan yang skema kepatuhan tinggi itu biasanya anak-anak cenderung sering berkumpul dengan keluarganya atau dengan orang tuanya. Kalau misalkan yang skema kepatuhan rendah itu biasanya anggota keluarga lebih senang menyendiri atau individualistis. Nah, biasanya pada komunikasi keluarga itu akan bergantung pada dimana skema seseorang yang paling cocok di antara kedua tipe orientasi tadi. Yang selanjutnya ada tipe keluarga. Nah, Fitzpatrick telah mengidentifikasikan 4 tipe keluarga, yaitu konsensual, pluralistis, protektif, dan juga laissez-faire. Nah, pada masing-masing tipe keluarga tentunya memiliki tipe orang tua tertentu yang sudah ditentukan oleh cara mereka menggunakan berbagai aspek dan filosofi perkawinan. Dalam hal ini, terdapat 3 tipe perkawinan, yaitu tipe perkawinan tradisional, tipe perkawinan independen, dan juga tipe perkawinan terpisah atau spirit. Nah, masing-masing tipe perkawinan ini berfungsi dengan cara yang sangat berbeda. Kemudian ada tipe konsensual. Nah, biasanya keluarga yang memiliki tipe konsensual itu sangat suka untuk mengobrol dan tipe kepatuhannya itu juga tinggi. Nah, keluarga yang tipe ini itu suka mengobrol bersama tetapi tetap memegang teguh otoritas keluarga. Biasanya, orang tua yang memiliki tipe konsensual ini berada dalam orientasi perkawinan yang tradisional. Artinya, mereka itu cenderung konvensional dalam memandang lembaga perkawinan dengan lebih menekankan pada stabilitas dan kepastian besar dan juga sering menghabiskan waktu bersama. Riset menunjukkan bahwa tidak terdapat banyak konflik dalam tipe perkawinan tradisional karena kekuasaan dan pengambilan keputusan itu dibagi-bagi. Nah, oleh karena itu, pasangan tradisional itu biasanya sangat ekspresif dan terbuka terhadap perasaannya, maupun itu menunjukkan perasaan senang ataupun menunjukkan perasaan frustasi. Nah, hal ini menjadi dasar mengapa mereka itu dapat lebih menghargai komunikasi terbuka yang menghasilkan tipe keluarga konsensual. Yang kedua, itu ada tipe pluralistis. Nah, jadi keluarga yang memiliki tipe pluralistis ini itu biasanya sering melakukan percakapan namun memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Nah, mereka biasanya bicara terbuka namun tetap membuat keputusannya itu masing-masing atau sendiri-sendiri tanpa memikirkan keluarga yang lain, seperti itu. Nah, dan juga tipe keluarga ini itu tidak menuntut atau mengontrol satu sama lain, baik itu dalam hubungan suami istri atau baik dalam hubungan orang tua dan anak. Nah, pasangan independen itu sering terlibat konflik karena memperebutkan kekuasaan dan juga mereka itu tidak segan untuk saling menjelekkan satu sama lain dan menjatuhkan argumen. Nah, suami istri dari tipe keluarga pluralistis ini itu cenderung independen. Nah, pasangan yang independen itu juga bersifat ekspresif, menanggapi setiap pertunjuk nonverbal dan memahami serta menghargai komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, ada tipe protektif. Nah, keluarga yang memiliki tipe protektif itu biasanya jarang melakukan percakapan namun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Nah, orang tua dari tipe keluarga protektif itu tidak melihat di mana pentingnya melakukan percakapan
melakukan pembicaraan dan juga menjelaskan keputusan yang sudah mereka buat sebelumnya. Nah, orang tua atau suami istri yang semacam ini tadi itu dikategorikan sebagai terpisah dalam hal orientasi perkawinan. Nah, mereka itu memiliki pandangan konvensional dalam hal perkawinan, tetapi mereka itu tidak saling bergantung satu sama lain dan tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Nah, Fitzpatrick itu menyebut pasangan ini itu sebagai emotionally divorced atau bercerai secara emosional. Nah, dalam konflik, pasangan yang memiliki tipe protektif ini itu memiliki sikap yang suka memperhatikan, di mana mereka itu mengajukan banyak sekali pertanyaan namun jarang memberikan saran yang tepat kayak gitu, atau jarang memberikan saran kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada tipe keluarga laissez-faire. Nah, tipe keluarga laissez-faire ini seperti apa sih? Jadi tipe keluarga laissez-faire itu biasanya memiliki tingkat percakapan yang rendah dan juga memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Nah, biasanya anggota dari tipe keluarga laissez-faire ini itu tidak peduli antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan tentu saja mereka tuh tidak ingin membuang waktu mereka hanya untuk berbicara satu sama lain kayak gitu. Nah, suami istri dari tipe keluarga laissez-faire ini itu cenderung memiliki orientasi perkawinan campuran atau mix, yang artinya mereka itu tidak memiliki skema yang sama, sehingga menjadi dasar bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain, seperti itu. Nah, gimana? Setelah mendengarkan pemaparan dari kelompok 1, udah gak bingung lagi kan tentang hubungan dalam keluarga? Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Thanks for watching, sampai jumpa lagi. Dadah!